Pertama-tama kita harus melihat Yesus sendiri ketika dia dibaptiskan. Kita baca di dalam Matius pasal 3 ayatnya yang ke-13. Tolong bacakan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Oke. Kenapa dia minta dibaptis? Apakah dia perlu dibaptiskan? Kita baca. Tetapi Yohanes mencegah dia. Nah itu dia. Berarti sebenarnya Yesus tidak perlu itu. Karena Yohanes mencegah dia. Terus? Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Nah, berarti memang sebenarnya Yesus tidak perlu dibaptiskan. Makanya Yohanes mengatakan, Yohanes mencegah, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan kau yang datang kepadaku. Dan kau yang datang kepadaku. Mengapa begitu? Karena baptisan itu terkait dengan dosa. Apakah Yesus berdosa sehingga dibaptis? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, mana mungkin dia perlu baptisan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak mengenal dosa, mana mungkin dia perlu baptisan. Kita baca ke Ibrani pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Hanya tidak berbuat dosa. 1 Petrus pasal 2 ayat 21-22. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Ia tidak berbuat dosa. Terus? Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Berarti menurut kitab suci, Kristus itu tidak punya dosa, tidak ada dosa, tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa. Nah, karena baptisan itu terkait dengan dosa, tentulah Kristus sebenarnya tidak membutuhkan baptisan itu. Yang pertama. Yang kedua, baptisannya Yohanes ini bukan baptisan Kristen. Sebab baptisan Kristen itu terkait dengan kematian dan penyaliban Kristus. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, jadi kalau baptisan Kristen itu baptis dalam Kristus. Ini enggak. Dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Kita telah dikuburkan terus? Bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke, jadi kalau begitu, baptisan Kristen itu terkait dengan penyatuan kita dengan kematian Kristus, penguburan Kristus, dan kebangkitan Kristus. Pada waktu Yohanes Pembaptis membaptiskan, Yesus sudah mati belum? Belum. Belum. Yesus sudah dikubur belum? Belum. Belum. Yesus sudah bangkit belum? Belum. Belum. Apa mungkin baptisan Yohanes itu secara misteri menyatukan orang dengan kematian, dengan penguburan, dengan kebangkitan Yesus Kristus? Jelas tidak mungkin. Berarti gitu, kalau gitu apa yang dilakukan oleh Yohanes ini bukan baptisan Kristen. Itu upacara mihweh Yahudi yang awalnya adalah berasal dari upacara orang yang mengeluarkan lelehan dari kemaluannya, dari alat auratnya. Coba kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-15. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat 4 saja. Nanti yang lain baca sendiri ya. Coba kita baca ayat 1 sampai 4. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehannya itu. Beginilah kenajisannya berhubung dengan lelehannya itu, bila auratnya membiarkan lelehan itu mengalir, atau bila auratnya menahannya, sehingga tidak mengeluarkan lelehan, maka itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga.
Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah, jadi orang yang laki-laki yang mengeluarkan air mani, entah itu secara sengaja atau entah itu karena penyakit atau tidak sengaja, tubuhnya menjadi najis. Sehingga apa saja yang tersentuh orang ini menjadi najis, dan orang yang kena kepada tempat tidurnya, dikatakan ayat 5, Setiap orang yang kena kepada tempat tidurnya haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia akhirnya menjadi diselamkan kan, disucikannya. Jadi penyelaman itu adalah sebentuk penyucian, bentuk pembersihan. Demikian juga orang laki-laki yang ini, ayat 13 dikatakan, Apabila orang yang demikian sudah bersih dari lehannya, artinya sudah tidak keluar lehan itu. ia harus menghitung 7 hari Nah, lagi 1 minggu lagi. untuk dapat dinyatakan tahir. Nah, lalu apa? Upacaranya apa? Lalu mencuci pakaiannya, Mencuci pakaiannya. membasuh tubuhnya dengan air mengalir, Nah, maka ia menjadi tahir. jadi pembasuhan untuk kenajisan secara fisik inilah yang disebut dengan mikweh. Ya. Dan kalau saudara tahu tentang kolamnya mikweh, tidak beda dengan kolam baptisan. Datanglah ke Manado, di Tondano. Di sana ada sinagoga Yahudi. Ya. Rabinya teman saya, Rabi Yakob Baroh. Saya sudah berkunjung sana beberapa kali. Di sana ada itu untuk kolam mikweh itu. Ya. Nah, juga perempuan ayat 25. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kain. Iya toh. Jadi bukan hanya waktu haid, bukan waktu menstruasi, tapi mengalami lelehan, ya. Lalu apa? Atau Langsung ayat 27. setiap orang yang kena pada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Terus? Tetapi jikalau perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Terus ayat 29. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil dua ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Ya. Jadi kita melihat orang ini harus mencuci dirinya, ya toh, melakukan pembasuhan, mempersembahkan korban, ya toh, kepada imam. Nah, itu awal mulanya upacara mikweh. Tetapi dengan berlalunya waktu, terutama ketika menjelang abad ke-1, para rabi Yahudi waktu itu akhirnya menjelaskan bahwa ini bukan saja hanya untuk kenajisan secara fisik. Kenajisan rohani dalam arti dosa pun pengampunannya harus dilakukan melalui pembersihan tubuh, pengakuan dosa, dan itulah mikweh. Makanya ketika Yesus datang ke Yohanes, ini bukan baptisan Kristen yang didatangi. Ya, nama baptisan artinya diselamatkan. Mikweh kan juga penyelaman, maka itu juga disebut baptisan dalam bahasa Yunani. Ya, tak? Ya, tidak mungkin lah ini baptisan Kristen, karena baptisan Kristen itu menyatukan orang dengan kematian, dengan penguburan, dan kebangkitan Yesus. Dan pada waktu ini terjadi, Yesus belum mati. Dan yang melaksanakan ini, Yohanes bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Jadi yang dilakukan adalah upacara pembasuhan, upacara pembersihan yang mikwehnya orang Yahudi itu. Terus, dari Matius 3 ayat yang ke-15, Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak yang bagaimana yang digenapkan ini? Sehingga Yesus perlu dibaptis. Ini dijelaskan oleh kesaksian dari Yohanes. Kita baca Yohanes 1 ayat 31. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air. Untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, kata Yohanes. Untuk apa? Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selama ini orang tidak tahu siapa Yesus. Dia hanya tukang kayu miskin aja. Tinggal di desa. Mereka tidak tahu dia itu Mesias. Mereka tidak tahu dia itu anak Allah. Mereka tidak tahu dia itu juru selamat.
Tetapi pada waktu peristiwa baptisan Yohanes Pembaptis itu, mikweh yang dilakukan Yohanes Pembaptis itu, banyak orang di situ, di sekitar Sungai Yordan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-16, dan Yohanes pun menurutinya, ayat 16. Sesudah dibaptis, Sesudah diselamkan, karena mikweh itu selam, tidak ada mikweh itu percik. Dan baptisan berasal dari mikweh, gitu ya. sesudah dibaptis, Yesus segera keluar Keluar dari air. Bukan keluar dari kolam loh ya. Kalau keluar dari kolam bisa saja dia hanya sebatas pinggul gitu terus dipercik, bisa. Ini keluar dari air, berarti dia tadinya berada di dalam air. Berarti dia diselamkan. Terus? Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit terbuka. Terus? Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Inilah ketika Yesus dinyatakan sebagai Mesias, diurapi langsung dari surga dengan roh Allah. Jadi dia dinyatakan sebagai Mesias. Bagaimana kita tahu? Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga. Suaranya siapa ini? Suaranya Bapa. Disinilah untuk pertama kalinya hipostasis Tritunggal itu menyatakan diri sepenuhnya. Bapa wujud suara, Firman wujud dalam penjelmaannya sebagai manusia Yesus, dan roh Allah wujud seperti burung merpati. Maka disinilah Yesus dinyatakan bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka dengan pembaptisan itu tujuannya adalah untuk menyatakan Yesus kepada orang banyak, kepada Israel, bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi juga bahwa dia adalah Mesias, karena dia diurapi dengan roh Allah itu. Jadi ini tujuannya dia dibaptiskan, bukan karena dosa, enggak ada kaitannya dengan dosa. Terus? Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasih. Nah, inilah anakku yang kekasih. Ini penggenapan dari nubuat Allah, nubuat di dalam Mazmur 2 ayat 7, bahwa Mesias akan disebut anak Allah. Kita baca dalam Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan. Anakku engkau. Engkau dinyatakan sebagai Raja Mesias. Mengapa itu Raja? Karena Mazmur pasal 2 ayat 1 mengatakan, Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? teruskan. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Nah, melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya itu siapa? Mesias, Hamasia. Dan Hamasia itu dinyatakan dalam ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Anakku engkau. Jadi kalau itu yang disebut anakku ini menunjukkan dia itu Mesias. Makanya di dalam dia dibaptiskan ini dikatakan, inilah anakku yang kukasih. Maksudnya inilah Mesias itu. Dia dinyatakan sebagai Mesias. Juga kepadanya lah aku berkenan. Ini juga nubuat tentang Mesias. Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang. Nah itu hamba Allah, karena Kristus datang sebagai hamba. Terus Orang pilihanku orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. kepadanya aku berkenan. Terus Aku telah menaruh rohku ke atasnya. ya itulah makanya Roh Kudus turun ke atas dia. Jadi ayat 17 itu menegaskan Yesuslah Mesias itu yang menggenapi nubuat Mazmur 2 ayat 7 dan menggenapi nubuat dalam Yesaya 42 ayat 1. Dengan demikian, dengan dibaptisnya Yesus oleh Yohanes, upacara mikweh Yahudi itu berubah menjadi baptisan Kristen karena itu sudah diubah ketika Yesus dibaptiskan. Jadi jikalau Yesus yang membaptiskan sekarang, itu sudah baptisan Kristen, mengantisipasi nanti kalau dia mati dan bangkit, sehingga orang yang dibaptiskan di dalam Yesus menyatu dengan kematian dan kebangkitannya. Nah, apakah murid-murid Yesus pernah dibaptis Yesus? Pernah. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22.
Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Oke, saya baca dalam bahasa aslinya. Metatafta, sesudah itu, ilfen o Yesus. Yesus datang ke imafi theaftu, dan murid-muridnya, berarti murid-murid Yesus dan murid-muridnya datang istin Yudean yin, ke tanah Yudea. Ke eki, dan di sana Viatriven metafton, dia terus bersama dengan mereka. Bersama mereka siapa ini? Murid-muridnya tadi. Keevaktisen. Kata itu ada bentuk masa lampau untuk orang pertama tunggal. Baptizo, baptisen dari kata baptizo. Berarti artinya dia membaptiskan. Siapa yang membaptiskan kalau begitu? Yesus. Siapa yang dibaptiskan? Ya, murid-muridnya. Ya. Jadi inilah pertama kali bukti bahwa memang murid-murid itu dibaptiskan Yesus. Meskipun sesudah itu yang membaptiskan orang-orang lain bukan Yesus sendiri, tapi murid-muridnya. Coba kita baca dari pasal 4. Ayatnya yang ke 1 sampai 2. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa yang memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Gitu. Jadi waktu itu sesudah para murid dibaptis, murid-muridnya lah membaptiskan orang-orang berikutnya. Yesus tidak membaptis. Jadi ini sudah baptisan Kristen secara antisipasi, untuk nanti mereka disatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus setelah Yesus mati dan bangkit. Jadi pertanyaan, apakah Yesus pernah membaptiskan murid-murid dan apakah murid-murid itu pernah dibaptiskan? Jawabannya tegas, ya. Yesus pernah membaptiskan para muridnya di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-22.